sajadah panjang terbentang tanpa tuntutan rukun. 1000 kali supaya automatically pada saat kita kemudian ingin pada saat sudah berakhir kontrak kita di dunia berucap itu. Bukan. Husnul khotimah itu timbangan pada saat kita berakhir kontrak di dunia berat ke kanan, di mana yang baik lebih banyak daripada yang buruk. Kapan? Setiap hari. Hari ini berbuat sesuatu yang salah, maka dia nambah ketimbangan yang kiri. Lakukan, bukan dipertandingi, tapi imbangi dengan perbuatan baik supaya bergerak lagi timbangan ke kanan. Begitulah kehidupan manusia, selalu timbangannya ke kiri, timbangan ke kanan, timbangan ke kiri. Makin kita banyak timbangannya ke kanan, berhenti kontrak jadi manusia, pada saat itu disebut husnul khotimah. Yaitu bahwa yang baiknya lebih banyak daripada yang buruknya. Jangan sampai su'ul khotimah. Banyak sekali keburukan yang dilakukan, sedikit sekali kebaikan. Sehingga di akhir daripada kita kontrak menjadi manusia, ternyata miringnya ke kiri. Itu su'ul khotimah. Bukan kemudian kita jadi jalmi burahol, hanya berharap nanti pada saat meninggal membaca la ilaha illallah menjadi husnul khotimah, titik. Terlalu ringan kalau begitu, kalau mau jadi husnul khotimah hanya dengan mengucapkan la ilaha illallah. Tetapi justru adalah sebuah perjalanan panjang. Setiap hari timbangan kita bergeser ke kiri ke kanan itu, kalau kata Panimbiati, semoga kita diberi umur panjang, diberi barokah dan menjadi husnul khotimah. Artinya setiap hari kita segera untuk menambah kebaikan-kebaikan ke arah kanan, baik ibadah makhluk maupun goiru makhluk, supaya berat ke kanan itu sampai akhir pun masih di kanan. Sampai kita berakhir kontrak menjadi manusia, posisinya di kanan, artinya husnul khotimah. Jangan sampai definisi husnul khotimah, aduh si eta mah husnul khotimah, maot nabi nuju sujud. Emang ada jaminan kalau orang sedang sujud itu adalah husnul khotimah? Kita harus logis, kita ini orang yang bersekolah. Bahwa apa yang terjadi sebelum meninggal 60 tahun, Bapak, bahkan Ibu dan Bapak 84 tahun yang lalu, emang tidak dihitung. Hanya karena sujud aja ketika meninggal. Dihitung itu. Dan dihitungnya oleh Allah. Bukan seperti zaman kita kecil digambarkan kita meniti sirotol mustaqim, yaitu seperti rambut dibelah 7 kita berjalan di atasnya. Atau hari itu mah yang tukang main akrobat paling untung dan latihan terus. Bukan. Tetapi proses itu, ingat itu saat kita kecil diberi gambaran itu, tapi kita sekarang sudah dewasa. Bahwa kejadian itu terjadi setiap hari pada diri kita. Dan kita kumpulkan setiap hari itu. Kita kumpulkan. Maka ada trik sebetulnya. Karena kita sebagai manusia pasti berbuat kesalahan. Dan juga kita sebagai manusia pasti selalu melakukan itu tanpa disengaja ataupun disengaja. Maka triknya, apabila kita melakukan kesalahan atau kekurangan, penuhi atau ganti atau imbangi dengan kebaikan yang berlebih. Ketika saya lupa, misalnya, aduh kok tadi saya jom-jom saja sampai saya telat ini sholat dan seterusnya begitu, sampai sholat diakhirkan, saya ganti aja dengan sodakoh, gitu boleh. Saya niatkan, saya bersodakoh, gitu. Itu berarti memberi punishment kepada diri kita dengan kebaikan. Jadi saya ulangi, ini kuncinya. Maka setiap kita melakukan kesalahan, vanislah diri sendiri dengan melakukan kebaikan. Gitu. Kalau kita melakukan kesalahan, harus divanis dengan melakukan kebaikan-kebaikan lain yang banyak. Insya Allah timbangan husnul khotimah kita akan terus berjalan. Dan ingat Bapak Ibu dan hadirin sekalian, kan
pernah mengenal namanya CCTV. Bahkan di rumah ibu dan bapak mungkin sudah ada CCTV-nya. Bahkan CCTV itu bukan hanya dilihat di TV ibu dan bapak, tetapi di HP. Ya kan? Maka ibu dan bapak sedang di mall pun bisa lihat di HP, di rumah ada siapa, ada tamu siapa, ada Gojek siapa yang datang, kan bisa kelihatan. Real time ibu dan bapak bisa melihat. Oleh karena itu Allah lebih hebat daripada itu. Allah bisa melihat kita di mana saja kita berada. Bahkan Allah adanya lebih dekat daripada urat leher kita. Artinya Allah akan ada di mana saja. Walaupun kita ada di lemari besi sekalipun, Allah akan tahu apa yang dilakukan di dalamnya. Jadi kalau demikian, Allah itu secara real time mencatat. Ya, makanya ada namanya di sebelah kiri dan kanan digambarkan waktu kecil dulu ada Rokib dan Atid gitu ya, yang mencatat kebaikan keburukan. Itu hanya disebutkan sebagai sebuah misal atau sebuah analogi yang benarnya bahwa Allah setiap saat akan secara real time mencatat. Bahkan timbangan kita sekarang ke kanan atau ke kiri sudah Allah tahu. Bahkan namanya tadi timbangan bahwa apakah kita nanti kejebur ke neraka atau ke surga, Allah sudah tahu hari ini. Disebutnya akumulasinya sudah tahu. Jadi kalau Pak Agus sebagai bendahara DKM selalu menulis ini pendapatan, ini pengeluaran, di bawahnya ditulis kumulatif, nah, pendapatan pengurangan. Baru di sini kelihatan saldo. Setiap bulan Pak Agus menyampaikan itu. Allah melakukan lebih hebat dari Pak Agus. Allah sudah tahu saldo kita itu negatif atau positif. Positif yang disebut husnul khotimah, negatif disebut su'ul khotimah. atas